dapat kiriman tetangga, dapat kiriman dari saudara, dapat Heboh. heboh banget gitu. Terus belum masak sendiri jadi jumlahnya banyak. Nah kalau udah kayak gitu ngakalinnya kita sebaiknya. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru dari Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Baik-baik ya dok, sehat Baik dong, sehat. Ini kita udah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebentar lagi Nyanyi menuju dong. hari kemenangan. Boleh di-insert aja nggak lagunya? Kalau gue yang nyanyi agak fail gitu suaranya. Jangan nanti pada nggak nonton videonya sampai akhir dong. Langsung skip ya. Langsung skip ya. Udah kayak iklan gitu kan. Hari ini karena sudah menuju hari Lebaran, sahabat Sonora, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain ke Dr. Santi kalau menjelang Lebaran. Iya. Persiapan Lebaran gitu kan ya. Pertanyaan pertama kita langsung masuk ya dok. Iya. Persiapannya belanja dulu. Betul, tapi jangan Makanya berkerumun. rame tuh. Jangan berkerumun ya, sahabat Sonora. Virus coronanya nggak pilih-pilih tempat loh, ya kan Iya. dok? Pertanyaan yang pertama dok, biasa kan kalau misalnya lagi Lebaran, makanan ada banyak, berlimpah, bervariasi. Jadi masaknya pun sekali banyak gitu kan ya. Jadi kadang-kadang satu hari itu nggak habis dok. Dipanaskan buat besoknya lagi. Terutama makanan-makanan bersantan. Sebenarnya boleh nggak sih dok? Boleh mah boleh aja. Cuma Tapi sehat enggak? Itu dia. Nah, pertanyaannya salah. Kalau boleh mah boleh aja. Sehat enggak gitu. itu. Nah, sehat tidaknya sebuah makanan yang dihangatkan, sebetulnya kita harus ingat dua hal. Hal yang pertama adalah zat gizinya. Nah, zat gizi semakin banyak mengalami proses pemanasan, semakin lama dipanaskan, zat gizi itu semakin banyak yang rusak. Oke. Terus mineral-mineral, vitamin, terutama vitamin yang larut dalam air, itu rusak dan hilang dengan proses pemanasan. Terus banyak juga, tidak selain zat gizi kan tadi dua hal ya. Zat yang lainnya harus diperhatikan adalah jika si makanan ini dipanaskan, maka ada makanan-makanan yang akan berubah menjadi jelek gitu untuk kesehatan. Contohnya tadi santan. Oke. Kalau dia tidak mengalami proses pemanasan, sebetulnya santan itu tidak apa-apa, kecuali ya karena dia lemak ya, bikin asupan kalori menjadi lebih banyak. Tetapi secara kesehatan dia tidak terlalu buruk. Tapi begitu dia dipanaskan, apalagi dipanaskan berulang kali, maka rantai kimianya akan berubah menjadi membahayakan tubuh kita. Ujung-ujungnya kolesterolnya naik. Walaupun banyak orang yang bilang, loh santan kan nabati. Iya Semua produk nabati kan tidak ada kolesterolnya, karena kolesterol hanya pada produk hewani. Memang betul. Tetapi dengan berbagai proses, ujung-ujungnya kolesterolnya naik. Kalau dia dipanaskan berkali-kali. Susahnya kalau untuk minuman kita bisa ngakalin. Jadi misalnya kalau kita masak bikin cendol misalnya, atau apa ya minuman yang pakai santan, selendang mayang, atau misalnya kacang hijau gitu kan, itu kan ada santannya. Nah santannya itu bisa diakali dengan nggak usah dimasak. Jadi memang dibuat kan santan diperes. Iya. Nah dibuatnya itu dengan air yang sudah matang. Nah, jadi nggak usah dipanaskan lagi. Langsung dipakein. Atau kalau misalnya mau dipanaskan, jangan lebih dari 3 menit. Oh gitu. Sebentar aja gitu. Suhunya tinggi nggak apa-apa dok? Ya sebaiknya jangan terlalu tinggi, karena nanti akan mempercepat perubahan rantai kimianya si santan itu. Oke. Gitu. Nah kalau dipanasin berulang kali kan jadi rusak. Makin rusak gitu ya. Makin rusak. Tapi sebenarnya dari yang dokter Santi tadi bilang, dari yang Dok San bilang, berarti sebenarnya nggak cuma santan ya. Kayak misalnya sayuran atau mungkin daging-daging gitu nggak boleh dipanaskan berulang. Lebih baik tidak gitu ya? Lebih baik tidak. Tapi kan susah juga, mubazir kan jadinya. Iya. Kalau kita dapat kiriman tetangga, dapat kiriman dari saudara, dapat heboh. Heboh banget gitu. Terus belum masak sendiri jadi jumlahnya banyak. Nah kalau udah kayak gitu ngakalinnya, kita sebaiknya memperhitungkan, kan kita udah tahu ya dari tahun ke tahun kan tradisinya, oh si ini ngirimnya sekian, si ini ngirimnya sekian. Terus mungkin tamu kita sekian, nggak boleh bertamu ya, pandemi. Jadi kita sudah memperhitungkan dari awal
mempersiapkan jumlah makanannya tuh supaya jangan berlebih-lebihan. Oke. Jadi ditarik ke sebelum dibuat masakan itu. Nah, kemudian kalau memang udah terpaksa apa boleh buat sudah terjadi gitu ya, itu langsung dipisahkan. Jadi kan kita bisa tahu, oh misalnya hari ini katakan untuk makan pagi sekian jumlahnya, makan siang sekian, makan malam sekian. Nah, yang berlebihnya itu udah langsung disisihkan. Oke. Nah, disisihkan langsung dibekukan. Kalau misalnya, aduh nanti takutnya ada tamu mendadak gitu, Iya atau dong. tiba-tiba anaknya minta nambah gitu, ya udah dibuat sebagian kecil di kulkas yang bawah, sebagian besar di kulkas yang atas, yang freezer ya. yang freezer. Karena makanan yang dibekukan lebih awet lebih lama. Tapi kalau misalnya mau masuk semua ke bawah nggak apa-apa, tapi diperhitungkan lagi karena sebaiknya makanan itu jangan keluar masuk kulkas. Oke. Jadi begitu udah keluar harus habis. Jadi misalnya nih hari ini kita masukin 1 panci. Nah kalau besok kita mau panasin, jangan semuanya dipanasin kalau nggak mungkin habis. Jadi yang dipanasin diambil atau waktu mau masukin ke dalam kulkas itu kita langsung pisahkan di tempat makan yang kecil-kecil yang sekali keluar sekali makan. Oke. Karena sebaiknya makanan yang sudah dipanaskan sekali jangan dipanaskan lagi. Jadi sekali dipanaskan langsung habis. Kalau nggak habis ya sebaiknya sih dibuang. Makanya daripada sayang terbuang, dihitung-hitung gitu kan lebih baik langsung dipisah-pisahkan supaya nggak mubazir ya. Tapi disimpan di kulkas atau di freezer gitu, kadang-kadang kan ada yang langsung mangkoknya aja dok dimasukin gitu kan, atau panci nggak ditutup dimasukin, itu gimana dok? Atau sebaiknya ditutup? Sebaiknya sih ditutup. Jadi selain wadahnya itu wadah yang untuk sekali makan, sebaiknya wadahnya itu tertutup terus bersih ya, jangan bekas-bekas. Kadang-kadang suka udah cobain dikit gitu, masukin lagi, jangan bekas, karena kalau kita masukin bercampur dengan air liur itu lebih lebih rentan basi gitu. Nanti jadinya bakteri semua banyak karena mulut kita kan pada dasarnya kotor kan. Jadi sebaiknya tempatnya bersih, terus dikasih label. Yang masuk duluan itu sebaiknya ditaruhnya di depan, yang masuk belakangan ditaruhnya di belakang supaya kita tahu nih mana yang mau dimakan dulu sesuai dengan urutannya. Nah terus jangan lupa wadahnya itu kalau bisa yang kedap, jangan yang semangkok-mangkoknya dimasukin, nanti jadi banyak bakteri masuk gitu kan. Karena kulkas hanya menghambat pertumbuhan bakteri. Tapi kalau kulkasnya sering dibuka tutup ya udaranya kan ya. Tapi dok kalau misalnya udah disimpan di kulkas atau di freezer gitu, seberapa lama boleh disimpan? Bisa rusak juga kan dok kalau kelamaan? Iya. Jadi kalau ini aturan umum ya, bukan, karena tentu tergantung dari jenis makanan setiap makanan dan tergantung membuatnya itu bagaimana dan tergantung berapa lama sejak dia dibuat sampai masuk ke kulkas. Semakin cepat dia semakin awet. Pada umumnya sekitar 3-5 hari kalau di kulkas bawah. Kalau di freezer itu 3-4 bulan. Oh, lama ya? Iya, lama. Oke, tapi kalaupun di freezer juga dikeluarinnya sekali, makanya masukinnya untuk sekali dibagi-bagi gitu. Udah langsung kan kita tahu misalnya, oh orangnya satu keluarga 4 orang. Ya udah dijatah. Jadi misalnya diatur. Ayam ya udah 4 potong misalnya, kalau satu kali makan 1 potong gitu. Jadi udah dihitung supaya pas sekali keluar jangan dimasuk-masukin lagi. Oke, baiklah. Itu tips ya. Itu tips penting buat ibu-ibu, bapak-bapak supaya lebarannya makanannya nggak mubazir, tapi juga jadinya nggak sehat gitu kan kalau misalnya dipanaskan berulang-ulang. Jadi lebih baik sudah ditakar dulu mana yang mau dimakan, yang lainnya bisa disimpan ya. Oke, Dr. Santi terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat Sonora yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya, semoga lebaran Anda menyenangkan walaupun secara virtual ketemu keluarganya. Tapi nggak apa-apa, ditahan dulu karena lagi pandemi daripada kenapa-napa ya dok. Iya. Amit-amit deh. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan buat Anda yang mau mendengarkan versi podcast, silakan langsung kunjungi, ada di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Bye! Dah.